Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat-sahabat Akang, jumpa lagi di Akang Asep Official, channel sahabat YouTuber pemula. Baik, bagaimana kabarnya hari ini? Mudah-mudahan semuanya senantiasa berada dalam keadaan sehat walafiat dan tentunya tetap semangat di dalam membela mimpi, harapan, dan cita-cita ya. Baik, sahabat-sahabat Akang semua, permasalahan kemarin sudah clear ya? Permasalahan yang mana Kang? Itu yang perdebatan masalah upload video ya. Jadi semuanya sudah jelas bahwa setiap kita ataupun setiap YouTuber itu pada dasarnya melakukan upload video. Hanya saja ada yang sadar ataupun maksudnya gini, ada yang menyadari bahwa yang dilakukannya itu upload video, ada yang kekeh bahwa yang dilakukannya itu bukan upload video. Hanya saja sebetulnya beda bahasa saja ya. Yang jelas setiap YouTuber pasti setelah ngupload video pasti melakukan hal yang sama, yaitu nonton video yang lain ya. Biasanya yang dilakukan ketika kita ngupload video tutorial ya pasti yang ditonton banyak video-video tentang tutorial ya. Maka secara tidak langsung itu sebetulnya membangun algoritma kita sendiri gitu ya, ataupun membangun algoritma channel kita sendiri gitu ya. Karena kalau misalkan teman-teman lihat ya, kemudian pelajari dari perjalanan YouTuber besar dan kita ambil ibroh ataupun pelajaran dari mereka, hampir rata-rata ya bukan hampir rata-rata sih, hampir semua ya, hampir semua setiap YouTuber itu pasti melakukan hal yang sama. Jadi mereka pasti akan banyak menonton video-video yang satu tema ya, walaupun channelnya tidak satu tema, tetapi ketika videonya satu tema maka itu akan membangun sinyal-sinyal ataupun keterkaitan ya, sehingga membentuk algoritma daripada video ataupun channel kita. Nah, sahabat-sahabat Akang, yang jadi permasalahan sekarang masalah di metodenya ya. Kalau misalkan yang disampaikan oleh metode Om Suhu Instant Tutor, Bian Tutorial, Instant Tutor, dan banyak lagi teman-teman yang lainnya seperti apa tuh waktu zaman apa ya, itu juga sama membahas tentang upload video ya, dengan metode-metode yang beliau sampaikan. Ya, akan tetapi hal itu sebetulnya hanya untuk memudahkan kita agar ketika kita nonton video dari channel lain itu tidak terlalu kebablasan. Artinya kita imbangilah dengan hal-hal yang bisa bermanfaat ataupun sekaligus membangun channel kita, agar sinyal-sinyal daripada daripada video ataupun algoritma masing-masing daripada channel itu ada keterkaitan gitu ya. Baik, sahabat-sahabat Akang. Nah, ya sekarang ada lagi nih masalah baru. Bukan masalah sih sebetulnya ya. Kalau untuk orang yang senantiasa berpikir, senang dengan tantangan, kemudian yang senantiasa berjuang, tidak ada tantangan sebetulnya, justru tidak ada masalah ya, justru itu adalah tantangan. Jadi gini, ada beberapa sahabat kita yang mengeluhkan ternyata setelah setelah melakukan upload video ya, ataupun menonton dengan bahasa upload video, menonton video yang lain, justru katanya malah hilang jumlah subscriber dan hilang jam tayangnya. Ini aneh ya? Nggak aneh sebetulnya. Dan apakah bisa diterima pernyataan itu? Sebetulnya bagaimana kita cara menonton video yang lain ataupun cara uploadnya seperti apa? Anggap kita menonton video yang lainnya menggunakan bahasa upload ya, biar ada keterkaitan antara ucapan-ucapan setiap kata-kata yang akan sampaikan di video ini dengan video-video sebelumnya. Jadi gini sahabat-sahabat semua, menonton video orang ya, menonton video orang lain, baik teman-teman nyebutnya mau oplos ataupun apalah ya, itu bisa dua pengaruhnya. Pertama, bisa membuat channel kita rame ya, pengunjung, rame penonton. Kemudian yang kedua bisa juga membuat hancur enggak lah ya, sepi ya, sepi penonton. Atau bahkan yang lebih parah lagi bisa mengurangi ataupun menghilangkan jumlah subscriber ataupun jam tayang. Nah, kalau misalkan positifnya sudah ya, kemarin kita sampaikan dan sudah Akang alami juga, udah Akang share juga bagaimana channel Akang Asep Official yang saat ini teman-teman tonton ya, itu mengalami perkembangan yang signifikan ya. Jadi 4 tahun mati channelnya ya, sebetulnya kan
5 tahun ya, cuman yang 1 tahun anggap Akang belum belum hanya mengaktifkan channel tetapi belum upload video. Nah, 4 tahun channel itu mati suri, Akang sampaikan seperti itu. Kemudian setelah mengenal upload video, kemudian Akang lakukan, dan dalam kurun waktu 4 bulan channel Akang Asep Official ini berkembang, dan saat ini alhamdulillah berkat doa dan dukungan sahabat-sahabat semua sudah diterima menjadi partner YouTube ataupun dimonetisasi. Nah, sekarang bagaimana dengan yang mengalami lah ya, yang mengalami setelah upload video justru subscribernya berkurang, jam tayangnya juga berkurang. Nah gini sahabat-sahabat Akang, sekarang kita sebetulnya kalau nggak salah sudah juga sih Akang sampaikan ya, kenapa kita cari tahu dulu kenapa jumlah subscriber itu berkurang, gitu ya. Sebetulnya hilang atau berkurang, Kang? Berkurang, tidak hilang, ya, tidak hilang. Ya, kalaupun ada yang benar hilang, itu hanya sebahagian sangat kecil saja, ya, karena jaranglah YouTuber yang punya pengetahuan tentang bagaimana untuk mengembangkan YouTube, jarang yang melakukan unsubscribe, ya, bahkan tidak akan dilakukan kalau yang paham bahwa unsubscribe itu akan berakibat berakibat buruk juga ya kepada channelnya, kinerja channelnya gitu ya. Nah sekarang ini salah satu daripada ataupun alasan kenapa jumlah subscriber itu berkurang kan sudah Akang sampaikan, itu bisa diakibatkan spam ya. Jadi ini yang harus digarisbawahi dulu, berkurangnya jumlah subscriber ataupun jam tayang itu dikarenakan spam ya, bukan karena uploadnya. Spam apa maksudnya, Kang? Pertama, berkurang jumlah subscriber bisa terjadi ya, ataupun diakibatkan karena pertama spam tonton. Spam tonton itu seperti apa? Yang pernah juga akan sampaikan, spam tonton itu adalah ketika sahabat-sahabat semua menonton video orang lain hanya sebentar ya, 1 menit 2 menit selesai, padahal video itu durasinya misalkan 10 menit. Ketika durasi video 10 menit teman-teman tonton 1 menit, maka sudah dipastikan teman-teman melakukan spam tonton ya. Itu yang melakukan baik teman-teman ataupun subscriber teman-teman ya. Misalkan contoh teman-teman nih subscriber sudah subscribe Akang, kemudian teman-teman ataupun teman-teman belum subscribe ya, kemudian teman-teman nonton video Akang nih, video Akang misalkan durasi 10 menit, tiba-tiba teman-teman tonton 1 menit, kemudian teman-teman langsung subscribe ya. Saat itu jumlah subscribe Akang akan bertambah 1 teman-teman ya. Jadi yang subscribe Akang saat ini sebelum nonton sampai full durasi itu akan terhitung. Tetapi besok ya, itu pasti dan sudah bisa dipastikan akan hilang lagi ya. Akan berkurang lah jumlahnya. Misalkan contoh kalau sekarang 152 misalkan 1521, nah, teman-teman ada yang subscribe Akang baru nonton 1 menit udah langsung subscribe, itu akan bertambah 1522 misalkan. Nah besok sudah dipastikan itu akan kembali ke 1521, bahkan bisa berkurang lebih dari itu ya. Makanya jangan teman-teman jangan heran kalau misalkan saat ini masih subscribernya masih berkurang ya, jumlah subscribernya terus berkurang. Jangan heran kalau teman-teman masih melakukan spam tonton. Jadi hati-hati ya. Sebetulnya subscribernya tidak hilang ya, subscribernya ada, cuman dia disembunyikan atau dikarantina oleh sistem YouTube gitu ya. Jadi teman-teman semua kalau misalkan, nah ini kenapa banyak pendapat bahwa sub for sub itu menghancurkan channel ini, sebabnya karena biasanya grup-grup sub for sub itu ya, biasanya dia share link, kemudian masuk ke channel kita melalui link tersebut ataupun link video, kemudian langsung subscribe, nggak nonton dulu, kemudian nggak stay dulu lah gitu ya, langsung subscribe. Nah itu spam ya. Sehingga jumlah subscribernya di awal di saat itu mungkin bertambah, tetapi maksimal setelah 24 jam dia akan ditangkap oleh satpamnya YouTube ya, dan masuk ke karantina. Cara melihatnya bagaimana sebetulnya di video Akang sudah ada, nanti akan sampaikan lagi kalau misalkan ada teman-teman yang belum tahu bagaimana cara melihatnya ya. Kemudian yang kedua, spam yang dilakukan kebanyakan kita para pemula adalah spam komentar ya, spam like, spam komentar. Maksudnya apa? Berkaitan dengan tadi, ketika teman-teman melakukan spam tonton, teman-teman juga pasti melakukan spam komentar ya. Jadi banyak diantara YouTuber pemula, dan jujur aja Akang dulu seperti itu ya. Jadi ketika teman-teman spam tonton sebelum katakanlah nonton video,
kemudian belum 1 menit, agar dianggap kita sudah mengunjungi gitu ya, kita langsung like, komen langsung. Komennya apa? Komennya sesuai dengan judul, bukan sesuai dengan isi video. Padahal banyak konten kreator itu, banyak YouTuber itu yang membuat judul sebetulnya tidak sesuai dengan isi videonya kan. Nah, bahkan ada yang berjauhan gitu ya. Nah, si spam tonton ini biasanya dia berkomentar sesuai persis dengan judulnya, padahal isinya lain. Nah, artinya komentar yang dilakukan itu spam komentar ya. Like, komen sebelum nonton videonya, akhirnya komentarnya kadang tidak ditampilkan ya. Kadang jumlah jam tayangnya akan berkurang untuk kita ya. Jadi kerugiannya berarti kerugian untuk yang ditonton kan. Bisa keduanya. Bisa untuk yang ditonton, bisa untuk yang nonton. Kalau kelakuan yang pelakunya itu yang nonton, kalau sering melakukan seperti itu, maka channel teman-teman akan dianggap spam ya. Makanya akan rusak kinerjanya. Contoh misalkan Akang nih ya, Akang melakukan spam tonton ke teman-teman. Tonton belum full durasi ataupun baru 1 menit udah like, komen, langsung keluar. Kemudian nonton video dari teman yang lain, seperti itu lagi, langsung keluar. Nah, itu kalau sering dilakukan, channel Akang pasti rusak. Pasti rusak. Kenapa? Karena sistem YouTube akan menganggap bahwa channel Akang ini robot, channel Akang ini spam, ya, sehingga akan dipersempit ruang lingkupnya. Seperti itu teman-teman. Akang bisa ngomong seperti itu apa dasarnya? Itu pengalaman Akang, ya, pengalaman Akang. Kenapa Akang bisa menyampaikan seperti itu? Spam tonton, spam komentar, spam subscriber, itu semua sudah pernah Akang lakukan, ya. Makanya nanti Akang buktikan ya bagaimana menderitanya channel Akang Asep Official ini karena melakukan spam di video berikutnya. Jadi untuk video kali ini Akang sarankan sebelum terlalu jauh berpikiran bahwa upload video itu membuat channel kita ataupun subscriber kita berkurang, jam tonton kita berkurang, jangan dulu berpendapat seperti itu. Lihat dulu bagaimana cara teman-teman menonton video orang lain, bagaimana cara teman-teman memberikan apresiasi kepada video ataupun konten orang lain. Kalau teman-teman tidak pernah melakukan spam tonton dan spam komentar, kemudian jumlah subscribernya berkurang, silahkan sampaikan di kolom komentar ya. Karena biasanya dari pengalaman Akang dan juga pengalaman hasil obrolan-obrolan dari pertanyaan-pertanyaan yang disampaikan di konten kreator yang lain, di para suhu-suhu yang sudah memang YouTuber besar, sama jawabannya seperti itu, bahwa hilangnya jumlah subscriber, hilangnya jumlah jam tayang diantaranya adalah melakukan spam ya, channelnya melakukan spam, baik dilakukan oleh orang lain kepada channel kita atau kita yang melakukan ke channel orang lain ya. Jadi kita sama-sama perbaiki ya. Dan kalau misalkan perbaikan itu ketika ada perubahan, ada peningkatan, dan ada perkembangan. Mudah-mudahan apa yang kita ikhtiarkan, apa yang kita lakukan ya, menjadi sebab keberhasilan dan kesuksesan kita semua. Tetap semangat membela mimpi, jangan lupa bahagia tanpa melupakan pemilik kebahagiaan. Terima kasih, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.